Hai Virgo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Makasih ya sudah support luar biasa channel ini. Bahkan bacaan terakhir kemarin waktu hari Rabu ada yang bilang dia suka sama bacaan ini. Aduh, makasih bacaan yang waktu itu ya. Makasih banget. Oke. Virgo, kali ini The Hidden Truth aja karena dalam seminggu ini belum ada ya The Hidden Truth-nya. Oke, nanti kita ketemu di hari Senin untuk weekly reading. Dan setelah itu program minggu depan adalah bacaan untuk bulan November karena ya bentar lagi Novembernya ya kan. Oke, so my dear Virgo, ini The Hidden Truth yang akan saya buka untuk kalian. Terbolak-balik. Oh ya, semalam saya udah tidur sebenarnya, tapi dibangunkan oleh bunyi WhatsApp. Saya nggak tahu dia Virgo atau bukan, tapi salah satu subscriber minta dibuatkan video khusus untuk dia. Dengan dia berani membayar 1 juta. Saya bilang buat apa? Buat personal reading. Personal reading tuh interaksi antara saya dan orang tersebut sehingga saya bisa mengambil energi orang tersebut untuk dibacakan di kartu. Kalau saya bikin video untuk dia, untuk apa? Apa yang saya mau tarik? Energi siapa? Saya tidak berinteraksi dengan orang tersebut dan tidak kenal, dan gimana caranya? Saya bilang cari pembaca tarot lainnya aja, mungkin ada yang mau dibayar 1 juta untuk bikinin video khusus untuk dia gitu. Ya, saya tolak. 1 juta kelihatannya banyak, tapi kalau dikasih 100 juta, wah, mungkin mikir-mikir. Tapi kalau 1 juta, enggak. Enggak ya, tetap aja gini ya, my dear Virgo, saya mau ngasih tahu ke kalian semua. Personal reading itu jika kalian punya permasalahan dan kalian ingin mengatasi masalah tersebut, mencari solusi dari masalah tersebut gitu. Kalau minta dibikinin video, buat apa itu? Apakah kalian punya masalah ya? Kalau punya masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Kita bacain tarotnya, saya bacakan tarotnya, kemudian lihat chart hidupnya, apa yang perlu dibetulkan. Seperti itu interaksinya. Kalau dibikinin video, mau diapain? Mau diramalin? And then it's not me, bukan saya. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Apakah kartu tarotnya bisa meramal? Saya kembalikan lagi pertanyaannya kepada kalian. Coba kalian yang smart people, ya boleh jawab. Tapi yang jelas saya hanya bilang bahwa saya pembaca tarot, oke? Iya. Bahkan pasangan saya bilang saya sangat idealis, ya sudahlah. Mau idealis ke mau apa? yang jelas semua yang saya bacakan di tarot, walaupun personal ataupun general reading, dimaksudkan untuk kebaikan, bukan untuk meramalkan, karena saya bukan Tuhan. Ya, saya manusia biasa. Saya sama seperti kalian, sama banget. Turun naiknya kehidupan sama. Ya mungkin karena saya cuma bisa baca tarot, tambahan di kehidupan saya, di samping kegiatan hidup saya sehari-hari sebagai seorang pekerja. Pekerja loh, bukan pengusaha, bukan yang punya usaha gitu, bukan bos juga, ya pekerja lah. Gitu. Ya, so my dear Virgo, nggak usah aneh-aneh, minta macem-macem, nawarin 1 juta, nggak cukup buat saya. 1 juta nggak cukup buat bikin video. Tapi iya, pernah saya bikin video, tapi waktu itu si orang tersebut udah lama sih, 3 tahun lalu. Dia itu bilang dia di ICU, dia ngefans banget sama channel ini dan kepingin dapat video dari saya. Dan dia membayar memang lebih dari personal reading, iya. Tidak 1 juta juga sih, separohnya, oke? Dan saya membuatkan video untuk orang tersebut gitu. Karena kalau ada gerakan dari hati saya untuk dia dan berinteraksinya udah cukup, saya tahu bagaimana keadaan dia, iya. Saya bikinkan dia video sesuai dengan pertanyaan dia. Dan dia bahagia banget, tapi sampai sekarang nggak tahu. Semoga dia sembuh dari sakitnya, karena waktu itu dia bilang dia sakit parah gitu. Dan
Ya, saya memberikan video itu untuk dia. Tapi untuk yang kemarin semalam ngebangunin saya, nawarin 1 juta untuk bikin video, mohon maaf. Saya nggak tahu dia Virgo atau bukan, tapi udahlah ya. Oke, kelamaan kan saya ngobrol tuh, kan kebiasaan deh ya Mbak Lucy ya. Kebiasaan. Dah, kita lihat. Kartu pertamanya udah modelnya gini nih. The Moon. The hidden truth-nya Virgo adalah the Moon. Wait, jangan ketakutan dulu. Oke. Something fishy, something is not right, something is not in the right place. Mungkin the Moon mempresentasikan hal seperti itu. Karena di kartu tarot ada pasangannya ya, ada kontraknya dari ini yaitu The Sun ya, kartu kebahagiaan. Jadi the Moon it's sesuatu yang mungkin kebalikannya. Oke, tapi nggak usah khawatir dulu, nggak usah takut dulu. Saya nggak mau nakut-nakutin ya. The Moon yang di sini adalah saat bagi kalian para Virgo merefleksikan ke dalam diri kalian sendiri dan berjaga-jaga supaya ketika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang mungkin salah tempat, salah jalan, salah bikin, salah ambil keputusan, itu tidak membuat kalian terjerumus di dalam sebuah kesulitan gitu. Justru saat the Moon datang, kita harus mawas diri lah gitu ya. Mawas diri dan berpikir ulang akan semua ucapan kita, akan semua apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Takut-takut nanti, takut-takut. Enggak, saya nggak mau nyebut kata yang negatif. Untuk menjaga supaya nanti sesuatu yang terjadi itu tidak melukai kita segitunya ya. Karena apapun yang terjadi bisa saja ya, apapun. Kalau dibilang ada orang jahat ya, ini kalau personal reading ya gitu. Ada orang yang jahat, ada orang yang mau melukai kayak gitu, iya. Tapi ini general reading, so saya hanya bisa bilang seperti itu ya my dear Virgo. Hati-hati berucap, hati-hati mengambil keputusan, hati-hati melangkah karena ada jebakan Batman di depan gitu ya. Nanti jangan sampai kalian mengalami jebakan Batman tersebut. Oke, yang nonton ini, warning ya, apapun itu di dunia ini kan naik turun seperti saya bilang. Saya juga sama seperti kalian, saya manusia biasa yang pasti akan mengalami naik turunnya kehidupan dan bisa aja masuk ke jebakan Batman kalau enggak hati-hati, ya kan? Oke. Kartu selanjutnya ada Seven of Cups. Yang ini bagus. Bagus banget kalau kalian sering sekali melihat readingan saya di general reading YouTube. Kalian akan tahu bahwa Seven of Cups adalah kartu yang menawarkan pilihan di dalam kehidupan. Jadi akan ada tawaran, akan ada pilihan di dalam kehidupan kalian. Bagus. In a way, bagus. Kalian nunggu tapi ya. Tapi ya, saya selalu gitu ya. Tapi oke. Dari semua pilihan itu tidak semuanya bagus. Makanya kartu pertama kalian tadi apa? The Moon. Kartu pertama kalian The Moon yang mengisyaratkan bahwa memang harus hati-hati dalam memilih. Nggak semuanya bagus pilihan itu. Salah-salah pilih malah masuk jebakan Batman, malah zonk, malah pilihannya jadi salah. Bukan berarti kita nggak boleh bikin salah, boleh banget. Bikin salah itu malah boleh banget menurut saya. Gagal itu nggak apa-apa. Kenapa? Dengan begitu kita belajar dari kesalahan itu, dari kegagalan itu. Jadi kita tahu gitu. Kalau lempeng-lempeng aja hidup ya nggak ada. Nggak ada. Oke, so dari semua pilihan ini pilihlah yang terbaik, tapi pikirin dulu. Pesennya gitu ya Virgo, pikirin dulu. Oke. Kartu yang ketiga adalah Four of Cups yang terbalik. Oke, dari semua pilihan yang datang dan
kartu warning yang mengingatkan kalian untuk waspada dengan pilihan-pilihan itu, ada sesuatu yang memang tidak layak untuk kalian ambil ketika itu ditawarkan gitu. Jadi misalnya saya bilang kan tadi ada banyak pilihan, oke. Dari semua itu nggak semuanya bagus, iya. Dan ini mengkonfirmasi ada sesuatu hal yang memang tidak layak untuk ditawarkan kepada kalian. Dan kalian juga harusnya tahu bahwa yang kayak gitu tuh dicuekin aja, nggak usah pay attention, nggak usah berpikir kayak, oke, kalau saya nyambungnya kayak cerita saya di depan ya tadi ya. Ditawarin 1 juta untuk bikin video dan saya tolak. Saya nggak mau. Karena ini nggak worth it untuk diambil. Mempertaruhkan keidealismean saya untuk ngambil itu. Itu contoh konkret contoh udah langsung dari depan ya tadi ya. Sebelum kartunya ditebar udah duluan ya. Ada contohnya. Kayak ini yang seperti ini dari mulai pilihan-pilihan tadi dan juga Four of Cups yang terbalik. Yang saya bilang tadi di depan, something fishy itu sesuatu yang sepertinya terlihat bagus, temptation, menarik, 1 juta lumayan buat makan di kafe akhir minggu, ya. Tapi something fishy, ada sesuatu di balik itu yang akhirnya harus dipikirin, ya. Jangan tergiur sama sesuatu dan kalian nantinya akan mendapatkan hal yang mungkin tidak enak. Gitu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi di The Hidden Truth kali ini? Ada Seven of Wands. Beberapa Virgo masih berada di perkaranya yang enggak selesai-selesai, masih berjuang terus. Tapi semangat Virgo, perjuangkan segala sesuatunya dengan sesuai porsimu. Dan gak usah khawatir karena Seven of Wands ini bukan hal jelek. Justru apa yang kalian perjuangkan itu akan mendapatkan rewardnya, akan mendapat hasilnya di suatu saat nanti ketika kalian tidak berhenti dan tidak langsung menyerah ketika melakukan hal tersebut. Apapun halang rintangnya, kalian gak nyerah. Itu keren banget. Oke, Virgo. Dan itu adalah kartu di tengah. Rewardnya setelah itu ketika kalian sudah bisa mengatasi itu atau kembali lagi kepada hakikat kalian, kepada idealisme kalian. Kalau kalian seidealis saya ya. Katanya kalau orang idealis nggak kaya. Nggak kaya, bener sih. Saya menyadari itu dan ya. But then itu hidup adalah pilihan ya. Saya serahkan kembali kepada kalian sesama Virgo, belum tentu pemikirannya sama, jalan hidupnya juga pasti ya nggak sama 100% ya Virgo ya. So saya kembalikan lagi kepada kalian untuk semua pilihan yang akan datang di dalam kehidupan kalian atau sekarang sudah datang di kehidupan kalian. Maukah kalian memilihnya dengan cermat atau asal pilih? Asal oke 1 juta ambil. Kayak gitu, enggak. Ya, harus ada banyak banget pemikiran yang after that apa, setelah itu apa. Ini yang harus disampaikan sebagai the hidden truth kepada kalian para Virgo. Oke? Right, kemudian ada Seven of Pentacles. Seven lagi nih. Seven-nya ada 3 kali. Lucky number 7. 7, 7, 7 3 kali. Oke, yang ini Seven of Pentacles. Ini adalah kejadian di mana ketika kalian sudah mengambil keputusan tentang sesuatu hal, and then kalian akan mendapatkan resultnya atau hasilnya dari apa yang sudah kalian putuskan. Jangan menyesali keputusan kalian karena itu sudah diambil. Gak bisa kita nyesal belakangan ya, karena penyesalan memang selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, ya gak sih? Oke, so jangan menyesali apa yang sudah kalian pilih. Lebih baik kalian pikirkan dulu sebelum memilih.
Karena resultnya akan ada, hasilnya akan ada, tuaiannya akan ada ketika kalian menabur. Yang Seven of Pentacles yang ini adalah saat kalian menuai apa yang kalian tabur. Jadi hati-hati dalam menabur, hati-hati dalam memilih, hati-hati dalam melakukan sesuatu atau ya itu tadi apa sih bilangnya, menentukan sesuatu atau melakukan sesuatu atau memilih sesuatu. Hati-hati karena tuaiannya bisa saja mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian. Jadi apapun yang kalian buat, kalian udah harus tahu apa sih selanjutnya, kayak 5 langkah ke depan deh. Kalau saya gini, sesimpel buka pintu. Kalau saya buka pintu, nih pintu saya di sini. Kalau saya buka pintu, saya tahu apa di balik pintu itu. Jadi diintip dulu dari jendela, itu ada mobil lewat nggak misalnya, atau apa gitu, atau sesuatu, atau di luar lagi hujan deras, angin badai misalnya. Oh jangan sampai amit-amit coba baik. Knock knock on the wood, oke? Kayak gitu. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu, pikirkan karena hasilnya bakalan ada. Seberapapun kalian struggling dengan keadaan kalian, tetap harus dipikirin. Demunnya nomor 1 tadi, ingat. Karena hasilnya pasti akan ada. Gitu. Sebagian dari kalian, ketika mendapatkan hasilnya, hands become this. 9 cups, 9 of cups yang terbalik. Pilihan-pilihan yang membawa kalian pada keadaan dimana akhirnya kalian bilang, iya, ini terbalik ya kartunya. Ya, kok begini sih jadinya. Nah, makanya dari depan kartunya sudah mengingatkan. Ada the moon loh, Virgo. Kalau ada pilihan-pilihan di depan, kalau ada rencana di depan, kalau ada apapun yang ditawarkan di dalam kehidupan kalian, ada the moon loh. Pikirin baik-baik. Pikirin baik-baik apa konsekuensinya, tanggung jawabnya. Bisa saja ujung-ujungnya kayak gini, oke? Tapi kartu terakhir kalian adalah the justice. Tetap akan ada keadilan untuk kalian. Nah, permasalahannya keadilan yang kayak gimana? Ya keadilan kalian bikin yang salah, menyakiti orang lain, ya keadilannya juga seperti itu. Kalian berbuat yang baik, memilih yang baik, kemudian tahu konsekuensinya, ya keadilannya juga akan berpihak kepada kalian. Intinya akan adil pada waktunya ketika kalian sudah mengambil keputusan, melakukannya, dan kalian tahu konsekuensinya. Oke? So, walaupun the moon yang pertama itu agak bikin, wah, kenapa the moon di kartu pertama? Waktu saya taruh juga saya langsung, untung aja. Untung aja saya tetap idealis. Karena saya tahu the justice tetap akan berada di pihak kebenaran. So, kalau kalian merasa sudah berbuat baik dan berbuat benar sementara yang lain masih tetap seperti itu, nggak usah ngedumel dengan bilang, soalnya pernah ada yang komen, saya lupa tapi bukan Virgo deh kayaknya, itu ngedumel bilang gini, ngomong aja pinter nih pembaca tarot gitu, hidup saya loh begini begitu, lalala, banyak banget omongannya. Terus saya langsung bilang gini, ya iya pantes, hidup itu adil. Jika kalian berpikir yang negatif mulu, komplain dengan keadaan, komplain dengan orang di sekitar, orang si A nggak baik, si B nggak baik, si C nggak baik, semua orang nggak baik, cuma dirinya doang yang terbaik. Dan itu namanya kalian lupa mawas diri, lupa ngaca. Kok bisa semua orang di sekeliling kalian tidak baik? Ya kan? Karena semua itu vice versa loh. Semua itu timbal balik loh. Semua itu karma loh. Kalian bikin A, ya baliknya A, atau mungkin A plus, atau apapun yang kalian buat, itu akan kembali kepada kalian. Jadi kalau kalian komplain tentang hal di sekitar kalian, kenapa kalian nggak komplain tentang diri kalian sendiri juga? Intinya mawas diri dulu. Ya, apa yang kita buat belum tentu sesuai. Tapi kalau yang namanya kebenaran atau justice juga ini, itu absolut.
absolut. Jadi absolut tuh nggak bisa tergoyahkan, nggak pakai tapi. Oke, Virgo. Hah, panjang kan saya kalau ngomong. Oke, sorry. Saya belum sarapan, jadi agak-agak. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka. Makasih ya kemarin yang udah dukung dan bilang enggak kok Mbak Lucy nggak kelamaan, pengennya nambah. Jangan juga ya. Kalau nambah nanti sayanya repot, kepanjangan. Ya, apalagi kalian yang baru nonton channel ini. Saya tadi bilang wish kenapa? Demunnya ada lagi. Oke. Alright. No problem at all. Oke, ada Four of Cups. Kebosanan. Katanya bosen nih. Kalau kartu yang ini Four of Cups bicara tentang kebosanan. Kalau kalian merasa bosan dengan keadaan, kemudian dihadapkan sama pilihan, jangan buru-buru memutuskan karena hanya gara-gara bosan. Bosan miskin, Mbak. Bosan terpuruk, Mbak. Bosan jomblo, Mbak. Alasannya jangan bosen ya. Karena beberapa dari Virgo mengalami hal tersebut, merasa bosen dengan keadaan dan akhirnya memilih jalan pintas. Nah, jangan. Itu sebabnya tadi ada kartu The Moon dan yang kedua juga ada The Moon lagi. Dasarnya cuma kebosanan, tapi tetap aja biarpun bosen tetap fokus. Oke, saya bosen, tapi kalau saya melakukan ini apakah itu baik atau tidak? Begitu masalahnya. Oke, harus ada cinta, ada love. Ada love di dalam kehidupan kalian. Ada Ace of Cups. Bawahnya tulisannya love. Yang seperti saya bilang tadi, kebenaran itu absolut. Ya. Kebenaran tentang apa? Kebenaran dengan cinta, tentang cinta itu juga absolut. Tapi bukan cinta manusia yang suka berubah pikiran ya. Tapi tentu saja cinta dari Sang Pencipta kepada kita semua. Kalau saya nggak pernah seuzon sama Tuhan, saya selalu bilang Sang Pencipta itu luar biasa. Cintanya luar biasa. Kalau kita terpuruk itu bukan karena Tuhan, ya karena kita sendiri. Pilihan-pilihan kita sendiri tadi yang milihnya zong, salah sendiri milihnya zong, ya kan nggak dipikirin, kan? Main mentang-mentang bosen, mentang-mentang ada yang nawarin, langsung aja tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari, apa intensinya dan lain sebagainya. Harus tetap dipikirin karena semua yang kita lakukan dan kita pilih ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Oke, yang kemudian Six of Swords ini yang kalian perlukan, kalem, ya kalem. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan sesuatu, sebelum memilih sesuatu. Oke, itu the hidden truth-nya. Menurut saya bagus banget hari ini, walaupun nakutin ada 2 The Moon, nggak apa-apa. Reflection tuh kan, Six of Cups. Udah jelas dari tadi saya ngomong nih sebelum kartunya datang. Kalian bisa baca nggak? Reflection. Iya. Nggak usah nyalahin keadaan, nggak usah nyalahin orang. Orang kalian sendiri kok yang mau milih. Orang kalian sendiri kok yang menentukan kehidupan kalian. Kalian milih itu, kalian udah tahu konsekuensinya. Jangan main asal pilih, mentang-mentang tadi bosen gitu kan. Nggak bisa. Harus ada yang bener-bener dipikirin dulu. Apalagi kan katanya Virgo overthinking. Ya jangan overthinking doang, memutuskan juga harus sebaik-baiknya gitu loh Virgo. Oke, saya sayang banget sama Virgo, jadi saya bacain selalu untuk Virgo. Nah, illusion, the moon, illusion. Ya ini yang tadi saya bilang. Di balik semua tawaran itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau kalian nggak mikirin, kalau kalian nggak merefleksikan ke dalam diri kalian masing-masing dan memikirkan konsekuensinya, memikirkan sebab akibatnya, memikirkan tanggung jawabnya, and then semuanya akan bubrah ya, cakadut, dan bisa mungkin bikin kalian jadi berada di posisi yang tidak baik di kemudian hari. Oke Virgo, baik, saya tutup dengan Oracle card ya, seperti biasa. Ease and Grace. Ease and Grace dari Angel's Guide, Oracle card ya. Banyak berkat, jangan khawatir. Banyak pilihan, jangan khawatir Virgo. Cuma
kalian harus memikirkannya matang-matang untuk memilih yang terbaik untuk hidup kalian. Sesimpel itu, yep, sesulit itu. Sesimpel itu tapi juga sesulit itu. Pilih yang terbaik, tetap akan ada berkat di dalam kehidupan kalian. Amin. Oke, kita doakan yang baik-baik. Dari Angels Message ya, saya buka 3 Angels aja ya. Tadi Angels Guide, yang ini Angels Message, dan message-nya adalah Chantal. No, romance is imminent, either with newcomer or through reignite passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. Ini tentang cinta. Pesan dari angel yang ini tentang cinta. Jadi, pilihan-pilihan yang tadi saya katakan bisa saja berhubungan dengan cinta. Tapi tentu saja, karena ini general reading, mungkin ada beberapa Virgo yang bilang, enggak Mbak Lucy, saya nggak lagi mikirin cinta. Oke, pilihannya tetap seperti itu. Tapi dibilang di sini, iya, tetap ada hal-hal baik yang bisa kalian pilih dari semua yang diberikan semesta ke dalam kehidupan kita para Virgo sebagai pilihan-pilihan hidup. Oke? Alright. So, ada satu lagi dari Archangel Message, dan pesannya adalah peace. Kedamaian. That's good. Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. Dari tadi love-nya diomongin 3 kali juga. The moon 2 kali, seven 3 kali, love 3 kali juga. Artinya apa? Oke. Seperti yang selalu saya bilang, taruhlah cinta di dalam setiap apa yang kalian kerjakan. Tapi tidak cuma sekedar cinta, juga tanggung jawab. Dalam hal mencintai pun ada tanggung jawabnya. Mencintai pekerjaan, mencintai bisnismu, mencintai keluarga, mencintai pasangan, bla bla bla. Tetap harus ada tanggung jawab yang dipikul di situ, sehingga kalian bisa mensinergikan, menyeimbangkan hal tersebut supaya kalian gak terjatuh ke dalam pilihan yang salah. Dan pada ujung-ujungnya nanti kalian yang bilang, begini deh jadinya. Bukan berarti kalian tidak diperkenankan untuk membuat sebuah kesalahan atau kegagalan. Bukan, tetap aja gak apa-apa. Karena di semesta ini sebenarnya salah dan benar itu susah dibedakan ya. Seperti juga benci dan cinta itu susah sekali dibedakan. So, ya sudah. Itu pokoknya pesannya yang tadi sudah saya bacakan untuk para Virgo. Nanti kalau saya ngomong lagi kepanjangan ya. Sekian saja my dear Virgo. Terima kasih sudah sejauh ini ngeliatin, ngedengerin pesan-pesan lewat bacaan Jumat ya, The Hidden Truth kali ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.